Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang rambutnya sudah beruban. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ghayyiruha, rubahlah warna rambut yang sudah beruban itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wajtanibu as-sawad, dan jauhilah warna hitam. Jauhilah warna hitam. Di sini ada perintah, rubahlah rambutmu yang sudah putih itu dengan warna yang lain kecuali warna hitam. Maka para ulama sunnah qauliyah, melakukan sunnah qauliyah, sunnah perbuatan. Adapun Rasulullah SAW apakah menyemir rambut? Ini pertanyaan lagi ya. Rasulullah menyebutkan supaya untuk disemir. Kemudian Rasulullah mempraktekkan enggak? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Dan riwayat maupun banyak riwayat tentang Rasulullah SAW itu menyemir rambutnya atau tidak. Sebagian riwayat menyebutkan, riwayat Anas, bahwa Rasulullah SAW itu tidak menyemir rambutnya, tidak menyemir rambutnya. Bahkan Rasulullah SAW itu mempunyai jenggot di sini yang berwarna putih tengahnya, dan tidak dirubah warna tersebut. Tapi sebagian yang lain, ada riwayat juga menyebutkan bahwasanya ketika para sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah menyemir rambutnya dengan warna yang agak kemerah-merahan. Maka di sini ya para ulama berbeda pendapat. Tapi secara umum ketika orang telah beruban, maka dia disunnahkan untuk menyemir rambutnya. Ke warna apa? Kan pertanyaan seperti itu. Ke warna yang pewarnanya itu bisa digunakan dari bahan-bahan yang halal. Kalau bahan yang halal ini biasanya cuma daun pacar, tetap warna merah. Benar gak? Tetap ke warna. Jadi seperti itu. Kalau ke warna-warna lain boleh atau tidak? Rasulullah tidak Rasulullah cuman menyuruh menjauhi warna hitam. Arti warna yang lain boleh. Cuman pertanyaannya, apakah ada bahan untuk mewarnai rambut yang halal selain yang tadi? Ya, selain yang tadi, warna biru misalkan. Ada tidak kira-kira pewarna yang warna biru kecuali pakai cat itu, ya, pakai cat timbok atau pakai cat apa ya kira-kira? Ya, ada tidak pewarna yang halal zatnya? Maksudku ya, zatnya yang halal, gitu loh. Atau ke warna yang lain? Apa warna yang lain? Hijau, ya. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Kalau sekarang banyak misalkan pewarna rambut, zatnya halal atau tidak kira-kira? Nah, itu harus diteliti. Ya, kalau memang halal, yakin nih halal ya, misalkan, ya silahkan. Ya, silahkan. Kemudian pertanyaan lagi, ya. Kalau boleh menggunakan ataupun merubah warna yang lain, boleh enggak rambut itu diwarnai sebelum beruban? Ini ya pertanyaannya. Boleh enggak rambut itu diwarnai sebelum beruban? Fatwa Lajnah Daimah ulama Saudiyah menyebutkan boleh, tapi dengan syarat. Boleh dengan syarat tidak menyerupai orang-orang kafir. Ini yang agak haram nih.
yang agak haram mempraktekkannya seperti ini. Dia memperbolehkan untuk merubah warna rambut, tapi di sisi lain tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Kira-kira macam mana ya? Susah ada? Susah. Ya. Karena sekarang itu banyak orang mengikuti pemain bola mereka, rata-rata non muslim semua, kafir rata-rata. Jadi hari ini rambutnya warna biru, so pagi warna putih boleh, so pagi boleh warna hitam boleh, so pagi boleh warna kuning. Jadi merah kuning hijau di langit yang biru ujung-ujung. Rambut itu setiap hari ganti. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan fatwanya boleh misalkan, dikarenakan Rasulullah SAW itu memperbolehkan untuk merubah warna uban kecuali dengan warna hitam, maka yang terjadi seperti ini nanti efeknya gitu loh ya. Jadi tukar terus rambut setiap hari. Tapi ada sebagian yang menyebutkan bahwasanya apa dawai itu apa namanya, pendorong dia untuk merubah warna rambut itu apa. Kalau misalkan seorang perempuan, istri misalkan ya, dia ingin merubah warna rambutnya dikarenakan cewek sekarang itu fitnah rambut kuning apa segala macam, dia nak ugai pokok supaya dia itu ditulai suaminya misalkan. Ada tidak sebabnya di sini? Ada sebabnya. Sebab untuk melakukan itu ada, artinya berhias di depan suaminya. Itu ya. Berhias di depan suaminya. Dan tidak digunakan untuk tasyabbuh dengan orang kafir, tidak. Dan tidak digunakan untuk berhias di depan orang lain, tidak. Tapi memang digunakan untuk di depan suaminya dia. Gitu loh. Allahu a'lam ya. Allahu a'lam dalam keadaan ini ana condong ke pendapat lajnah tadi, memperbolehkan. Tapi kalau dalam keadaan orang muda kini, orang laki yang muda kini ya, yang berganti-ganti, yang macam warna-warni tadi, yang seminggu ada 7 warna rambut dia, ya. Dalam keadaan ini ana lebih condong mengharamkannya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena lebih condong ke tasyabuhnya. Tasyabuh itu menyerupai, ya, menyerupai orang-orang non muslim. Rasulullah SAW gaya rambutnya pun diselisihi orang Yahudi itu. APG kita warna rambut, kita lah diberi warna rambut sepertinya sudah, ya. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah SAW memperbolehkan untuk atau menyunahkan untuk ngecat ataupun nyemir rambut, tetapi jangan sampai menyemir dengan warna hitam. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ya, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zaman bis sawad kahawasilil hammam la yarihuna raihatal jannah. Akan ada sekelompok orang nanti di akhir zaman menyemir dengan rambut berwarna hitam seperti bulu burung merpati. Ya. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jumhur ulama menyatakan haram. Tapi ada sebagian ulama yang menyebutkan makruh dan dirukhsahkan dalam keadaan tertentu. Rukhsah itu tahu? Apa rukhsah? Keringanan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memperbolehkan dia untuk mengecat dengan warna hitam. Salah satunya keadaannya adalah jihad. Salah satu keadaannya adalah keadaan jihad. Karena ketika jihad misalkan rambut kita lah putih, nah itu musuh itu nengok, oh ini lah tuwe bae nih, dah nggak takut dah. Jelas ya. Tapi kalau dalam keadaan perang itu rambut kita lah putih, kita semir dengan warna hitam, musuh pun agak takut nih, muda nih, karena rambutnya warna hitam. Ya, itu apa namanya? Salah satu keadaan yang dirukhsahkan untuk menyemir dengan warna hitam. Gitu ya. Jadi keadaannya itu dirinci. Jangan kelak kita nak nyemer, dak ada keadaan yang memperincinya. Ataupun
dorongan kita itu untuk menyemir rambut itu apa? Kita tidak dijelas apa dorongan untuk melakukan itu. Ujung-ujungnya kita akan masuk ke dalam bab apa? Bab tasyabbuh, menyerupai orang kafir ujung-ujungnya. Kan di situ. Ya. Sama halnya misalkan sekarang, apa hukumnya orang itu melakukan qaza? Qaza itu para ulama menyebutkan halqul ba'd wa tarkul ba'd, memotong sebagian rambut, sebagian yang lain ditinggalkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan naha Rasulullah anil qaza. Rasulullah melarang anil qaza, melarang qaza. Qaza itu apa? Pengertian qaza itu memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagian rambut. Berarti potong rambut itu harus dibutakan pilihan. Benar tak? Benar tak? Kalau nak mengikuti hadis Imam Muslim ini, motong rambut itu harus dibotak. Tapi ana juga pernah bertanya dengan Syekh Kabashi waktu itu. Ya Syekh, macam mana ini rambut kami ini? Ini kan atas agak tinggi, agak panjang, yang di sini agak pendek. Apakah masuk larangan qaza itu? Tak, kata beliau. Larangan qaza itu ketika kita memotong sebagian rambut itu terlihat lebat. Ya. Seperti apa kata beliau? Macam gaya rambut Ronaldo Jambal dulu. Tahu tak? Ronaldo Jambal dulu. Yang di sini nih, yang kepala butak, di sininya sisa edap. Itu. Ya. Jadi yang lainnya botak, disisai di sini. Itu yang tidak boleh. Atau gaya-gaya kita yang sekarang ini, di sininya botak, di sini ada sisai. Apa kayak di sini macam Sonic apa? Film kartun Sonic itu dulu. Yang macam halilintar itu. Ya. Kan ada ya. Siapa yang diikuti? Idolanya. Ya. Yang diikuti idolanya. Tidak boleh yang seperti ini. Ya. Ana dulu pertama kali masuk Sudan itu pernah potong seperti itu. Tidak tahu hukum tidak tahu. Jadi motong di sini, baik. Belakang lebat, ini lebat. Jadi rambut itu di sini cuman ini ya, lebat. Di sini kosong. Ya, langsung ditegur dari kawan. Ini gaya rambut apa ini? Langsung ditegur kawan yang belajar. So pagi langsung butak, licin besoknya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali tadi ya, kalau kita tukar-tukar rambut setiap minggu, merah, kuning, hijau, berubah terus warnanya, maka kecondongannya itu lebih ke tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Tapi kalau ada pendorong kita melakukan itu apa? Berhias misalkan, ataupun keadaan-keadaan yang lainnya, maka kita merubah warna rambut itu tidak jadi masalah. Ya. Umur anak 5 tahun uben. Macam mana itu kira-kira? Boleh diwarna dengan warna hitam? Tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Karena Rasulullah SAW itu menyuruh jangan dirubah ke warna yang lain, ke warna hitam maksudnya. Kalau dia beruban di waktu kecil misalkan, ya, misalkan kita ini ngerasa gigi muda, tapi ada banyak uban misalkan. Rasulullah SAW pun menyuruh seperti ini. Rasulullah SAW itu pernah mengabarkan seperti ini, jangan kalian cabut uban itu. Rasulullah jangan nyuruh, jangan nyabut uban, tapi nyemer uban tidak apa-apa. Uban disemer sunnah, uban dicabut makruh, tidak haram, makruh hukumnya. Kenapa? Karena uban itu akan bersinar menyala-nyala di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, uban itu akan menyala-nyala di hari kiamat. Itu baik.
Tapi kalau rambut adalah putenian macam orang bule misalkan, beda pula kisahnya. Ya, kisahnya itu beda pula. Gitu loh. Jadi kalau keadaan seperti ini ya dirubah dengan warna hitam, Allahu alam ya. Tidak boleh dirubah dengan warna hitam tadi. Apa hukumnya? Pertanyaan yang selanjutnya ya, membaca doa kunut nazilah yang dibaca sebelum rakaat terakhir. Kunut nazilah yang dibaca sebelum rakaat terakhir dalam sholat 5 waktu. Kunut itu berada di rakaat terakhir. Kalau dia di rakaat ketiga atau di rakaat pertama maca kunut, Allahu alam ya. Kuda tahu ini. Ya, Allahu alam. Tapi kunut itu kuda tahu salah soal atau macam mana ini? Sebelum rakaat terakhir. Kalau sebelum rakaat terakhir berarti kalau salat subuh di rakaat pertama kan kunutnya. Kalau salat isya berarti di rakaat ketiga kan kunutnya. Kalau melakukannya seperti itu Allahu alam kuda tahu di mana dapat ya. Tapi intinya kunut para ulama menyebutkan di rakaat yang terakhir. Yang Anda tahu ya, kunut itu di rakaat yang terakhir. Lalu, adapun perbedaannya ya. Perbedaannya adalah dalam mazhab Imam Syafi'i dilakukan setelah ruku. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian dia melakukan doa kunut. Dalam mazhab Imam Ahmad dan juga dalam mazhab Imam Malik dilakukan sebelum ruku. Sebelum ruku. Minal jinnati wan nas, step, berhenti. Kemudian membaca kunut. Dan kunutnya sendiri-sendiri, sir. Kunutnya sendiri-sendiri, sir. Setelah membaca kunut baru Allahu Akbar, ruku. Ya. Jadi perbedaan di situ yang pertama. Kemudian perbedaannya juga kalau dalam mazhab Imam Syafi'i subuh disunahkan. Subuh disunahkan. Dalam mazhab Imam Ahmad kunut itu hanya nazilah saja. Nazilah itu hanya dalam keadaan untuk menghilangkan nazilah. Nazilah itu seperti bencana. Dan dalam mazhab Imam Ahmad kunut itu harus dilakukan oleh seorang imam pemimpin. Berarti kalau pemimpin kita jarang sholat, tidak ada kunut dalam mazhab Imam Ahmad. Benar tak? Kalau pemimpin kita misalkan jarang sholat, ya dak huwa ketika sholat subuh di mana ya, pemimpin itu tidak tahu. Ya mungkin dia dinas juga ketika sholat subuh, Allahu alam. Misalnya, misal nih, berarti tidak ada kunut kita ujung-ujung. Ya. Makanya imam di sini maksudnya adalah para ulama. Kalau ulama sudah menganjurkan untuk kunutlah. Ya. Dan anak sendiri melihat guru-guru kita termasuk Syekh Sodek ya. Beliau selalu melakukan kunut di setiap 5 waktu sholat. Apa yang beliau doakan? Beliau mendoakan Palestina. Palestina sekarang itu terjajah. Kewajiban siapa? Kewajiban orang-orang Muslim. Termasuk siapa? Termasuk kita. Mampu tak? Tak mampu sekarang. Ya. Karena orang-orang di atas itu sibuk dengan kekuasaannya masing-masing. Tidak mampu. Maka beliau berijtihad kunut 5 waktu. Kalau orang tidak pernah sholat di belakang beliau langsung lah. Ini syekh baru nih ujung-ujungnya. Pasti seperti itu. Ya. Walaupun ada guru-guru yang lain juga tidak kunut dia. Mereka tidak kunut. Tapi kalau beliau dia kunut sendiri, mengamalkan kunut nazilah tadi. Kemudian apakah mengangkat tangan tadi ya? Apakah mengangkat tangan? Sebagian ulama menyebutkan selama dia masih disebut doa mengangkat tangan ketika kunut. Ya. Selama dia disebut doa maka mengangkat tangan. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Ibnu Rajab salah satunya.
yang menulis kitab yang menjelaskan hadis Arba'in Nawawi kemarin, Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau memperbolehkan mengangkat tangan ketika kunut. Karena apa? Karena mahalnya tempatnya doa dan jahar, dijaharkan doa itu. Kecuali memang doa sir ketika sujud. Doanya sir kan? Kita boleh tidak berdoa ketika sujud? Boleh. Apakah mengangkat tangan? Ketika sujud kepala di sini, tangan diangkat. Angkat tangan enggak? Enggak ada yang mengangkat tangan. Ya. Tapi sir dalam keadaan itu. Adapun kunut dia dijaharkan dan dalam keadaan berdiri. Ya. Maka sebagian ulama menyebutkan diangkat. Seperti halnya kita melakukan doa-doa yang lain. Sebagian ulama yang lain menyebutkan tidak perlu diangkat. Ya. Dan ini yang dipraktekkan oleh Syekh tadi. Syekh kunut 5 waktu dan tidak mengangkat tangan. Ketika ditanya Syekh mana? Ngapain tidak mengangkat tangan? Coba kasih dalilnya. Satu hadis saja, maka ana mengangkat tangan, kata beliau. Boleh ya. Karena beliau berdalil kalau ada pendapat riwayat ya dari para sahabat tabi'in yang mengangkat tangan ketika kunut, beliau melakukannya. Artinya beliau tidak menggunakan kias. Gitu loh ya. Tidak menggunakan kias. Jadi kembali di sini kunut di rakaat sebelum rakaat terakhir, Allahu alam. Ya, tidak pernah ana dengar kunut satu rakaat sebelum rakaat terakhir. Ada pertanyaan yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran buruk. Bagaimana kalau kita itu mengikram ya, atau kan mensejajarkan ulama dengan Al-Quran. Orang biasa ya kan? Orang awam. Beda pula dengan orang awam ya. Oke. Kalau mensejajarkan orang awam dengan Al-Quran, ini berarti tashbihnya salah. Artinya perumpamaannya salah. Gitu loh ya. Perumpamaannya salah. Tapi kalau mensejajarkan ulama dengan Al-Quran, maksudnya itu ulamanya bukan Al-Quran, tetapi cara pola pikirnya itu Al-Quran. Maka ini yang disebut dengan tashbih dalam ilmu balaghah ya. Contoh, Muhammad itu kadang-kadang disebut Nur ya. Muhammad juga kadang-kadang disebut Al-Hadi, memberi petunjuk. Gitu loh. Petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk berupa irsyad. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau misalkan ada perkataan seperti ini, Syekh fulan itu bagaikan Al-Qur'an berjalan. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Kalau memang realnya yang nyebutnya itu seperti itu. Tapi kalau kita baca kitab-kitab ulama ya, tidak ada ulama yang mengangkat dirinya sendiri. Aku nih Al-Quran berjalan, enggak deh. Tapi pasti yang mengangkat itu ulama yang lain. Ya. Yang mengangkat itu ulama yang lainnya. Seperti contoh misalkan Imam Bukhari itu pernah diangkat oleh gurunya Imam Ahmad. Bukhari tidak akan pernah mendapatkan orang seperti dia di tempatnya. Saking beliau itu telitinya ya, meriwayatkan hadis. Dia dulu. Begitu juga Rasulullah SAW pernah dilakop Aisyah.
Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Al-Quran. Tapi kalau kita nyebut orang awam ya, ataupun orang secara kasat mata ilmu dakde, kemudian kita angkat dia, hati-hati kan kawan tuh Quran buruk misalkan, ya dah. Bahkan ada kemarin itu yang bagikan video ya, ada sebuah zikir, ini teori berfilsafat ini, peneng kepala, yang berzikir itu apa namanya, Allah yang berzikir melalui lisan kita, ya. Maksudnya benar, maksudnya itu perbuatan kita itu Allah yang menciptakan, itu maksudnya. Cuman ketika dipraktekkan ada zikir-zikir ketika keikhlasannya itu sangat penuh, jadi seolah-olah dia itu seperti orang gila, tapi hati dia menempel kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun dah empat lagi nyata, jadi antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ini berarti, ya, secara kasat mata dia macam orang gile, tapi hatinya saking dia itu khusyuk zikir, dikarenakan dia kosong semuanya, dia meyakini zikir dia itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya dah. Malaikat dah empat lagi nyata dah. Berarti ada kemungkinan kalau catatan amal kita itu lupa malaikatnya dah. Kan macam itu cara berpikirnya. Nah ini salah. Kalau kita itu menyamakan orang awam kasat matanya seperti ini, tapi kita banding dengan yang hal seperti ini, salah. Itu, ya. Dan itu keyakinan yang tidak ada berdasar. Sama dengan orang sekarang itu ya, banyak mahasiswa, kawan-kawan, jamaah kalau haji, ya. Mereka berkeyakinan, salah satu keyakinannya adalah kalau ada orang yang meminta-minta di Arab itu bereklah. Ditakutkan orang yang meminta-minta itu Nabi Khidir, kata dia. Paham tak? Menyamakan orang-orang yang meminta-minta itu dengan Nabi Khidir. Kenapa dia meminta-minta seperti itu? Pakaiannya compang-camping disamakan dengan Nabi Khidir. Bayangkanlah, ya. Artinya pola pemikiran ini tidak ada berdasar, ya. Maka Syekh pernah juga menyebutkan seperti itu. Kalau Nabi Khidir itu masih hidup, dia pasti perang dengan Rasulullah. Karena syariat Rasulullah SAW itu menghapus semua syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika turun, kata Rasulullah, dia turun itu mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, bukan membuat ajaran baru lagi, ya. Nabi Isa ketika turun nanti di akhir zaman membawa syariatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada keyakinan misalkan, ya, Nabi Khidir itu masih hidup tapi tidak ketengok di mana dia, misalkan, ya, ini keyakinan yang tidak berdasar, sehingga keluar nanti ada orang ketengok macam compang-camping, ya, awam, tapi kita meyakini ya, nih harus diinikan, ya, ini macam Al-Quran buruk tadi misalkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau mengumpamakan ulama dengan Al-Quran berjalan, ya, ahli tafsir berjalan, tidak jadi masalah seperti itu. Tapi kalau orang awam diperumpamakan seperti itu, ya, tidak berdasar, ya, tidak ada dasarnya. Ada yang lain? Apa? Apa? Al-Quran berjalan. Allahu a'lam, ya. Kalau beliau Al-Quran berjalan, karena kalau misalkan ditanya Al-Qurannya, hafalannya, dari segi hafalannya tidak jadi masalah kalau memang beliau hafal, ya. Apalagi beliau Bible juga halamannya pun hafal apa segala macam, tidak jadi masalah. Perumpamaan itu namanya. Tapi bukan berarti beliaunya Al-Quran, bukan. Perumpamaan saja. Jadi kalau perumpamaan seperti itu tidak jadi masalah. Ya, kita menyebutkan salah seorang ulama, misalkan kita meyakini beliau ini seperti Al-Quran berjalan, tidak jadi masalah. Ya, dimanapun tanya dia nyambung, tidak jadi masalah seperti itu. Ada yang lain? Habis ya?
jamak qashar sholat Jumat dengan sholat asar. Benar tak? Oke. Bolehkah mengqashar dan jamak sholat Jumat dengan sholat asar, ya? Jadi sebelumnya kita harus bahas dulu hukum safar di hari Jumat. Itu, ya. Karena orang mengqashar sholat itu pasti dia safar. Benar kan? Tidak mungkin hanya pergi ke kebon aku qashar lu. Sampai di kebon, tidak ada pecah. Ya. Kebonnya 2 meter misalkan dari rumah. Atau 2 kilo lah misalkan, tidak baca. Ya. Jadi hukum safar di hari Jumat, ini para ulama menyebutkan, ya. Kalau dia itu safar di pagi hari di hari Jumat, ya, di pagi hari di hari Jumat, sebagian dari mazhab Imam Syafi'i menyebutkan makruh, ya, makruh melakukan safar di hari Jumat kalau dia di pagi hari. Kalau mendekati hari Jumat jam 10, jam 11 baru kan safar. Padahal seminggu itu 7 hari, masa nyari hari Jumat safar? Kecuali memang dalam keadaan tidak tahu ngapain lah, ya, sakit atau macam mana, itu tidak tahu ngapain lah. Atau misalkan kita diutus, nah itu baru tidak tahu ngapain lah. Ya, tapi hukum asalnya kalau kita tidak ada pilihan lain atau kita mempunyai pilihan lain untuk safar, kemudian kita milih hari Jumat, itu tadi mendekati hari Jumat, hukumnya haram, tidak boleh, kecuali selesai sholat Jumat baru dia safar, ya, kecuali setelah sholat Jumat dia safar. Kemudian kalaupun dia ingin melakukan ataupun dia itu melakukan safar darurat dan kena hari Jumat, ya, contohnya misalkan hari Jumat supir ambulan, ya, ada orang yang harus dirujuk, ya, dia berangkat jam berapa? Jam 10, nek di perjalanan itu, ya, maka dalam keadaan itu dia tidak wajib sholat Jumat pula, ya. Musafir tidak wajib sholat Jumat, gitu loh. Kemudian pertanyaannya sekarang, ada musafir itu di jalan dalam keadaan dia itu beristirahat dan dia ingin melakukan sholat Jumat, boleh atau tidak? Nah, ini pertanyaannya, ya. Maka para ulama menyebutkan musafir yang dalam keadaan dia itu istirahat, ya. Contoh tadi misalkan supir ambulan dari sini dia ngerujuk, lah sudah dirujuk pasiennya. Sampai di sana jam berapa? Jam setengah 12. Setengah 12 kan lah kosong. Jumat jam 12. Daripada aku tidak jelas-jelas kalau aku masuk masjid sholat Jumat, boleh tak? Boleh juga, ya. Seorang musafir melakukan sholat Jumat boleh juga dalam keadaan kita sekarang ini, tidak jadi masalah. Kemudian dia ingin menjamak dengan sholat asar, boleh atau tidak? Boleh. Dan itu salah satu pendapat ulama, walaupun sebagiannya nyebut tidak boleh, ya. Sebagian ulama itu menyebutkan seperti ini, kalau nak jamak jangan sholat Jumat. Kalau nak sholat Jumat berarti sholat asar di qashar baik, tidak usah dijamak. Nah, pendapat yang kedua, kalau nak sholat Jumat silahkan, tidak jadi masalah. Dan kalau ingin di qashar juga dengan sholat asar, tidak jadi masalah, karena dia mengkiaskan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Dan yang melarang, dia tidak menerima kias sholat Jumat dengan sholat zuhur. Jadi dihurumilai. Kalau nak jamak jangan sholat Jumat. Kalau nak sholat Jumat silahkan melakukan sholat asarnya di waktu asar dan boleh di qashar, ya. Jadi seperti itu. Allahu alam, ya. Ana sendiri menggunakan pendapat yang kedua. Kalau memang darurat perjalanannya kemudian kita melakukan sholat Jumat, boleh dijamak dengan sholat asar dan qashar dengan sholat asar, ya. Allahu alam. Setelah salam sholat Jumat itu langsung naik, tapi pindah dulu, jangan langsung di situ lah. Apalagi kita soft pertama misalkan, soft pertama langsung Allahu Akbar langsung dijamaah, itu baru kawan kiri kanan mulai, ya, langsung pindah dulu ke tempat yang lain baru kita jamaah. Enggak jadi masalah, ya, boleh langsung naik. Oke, berapa menit nih? Hah?
hukumnya. Kita melakukan sholat Jumat di masjid yang agak jauh, bukan di masjid yang dekat. Apa hukumnya? Mubah. Ya. APG misalkan kita itu mencari masjid yang membuat kita itu lebih iman bertambah. Paham, Bu? Ini bukan untuk merendahkan masjid-masjid nih. Ya. Karena masjid itu juga ada tingkatannya. Ada masjid itu yang betul-betul memberikan fasilitas kepada jamaahnya itu betul-betul bagus, sampai imam dan muazzinnya itu disiapkan. Ada tak? Ya. Ada masjid itu yang basing-basing, yang penting abuk-abuk, yang penting ada bunyi azan. Kan macam itu. Ini yang membuat perbedaannya kadang-kadang ya. Nah, kita ingin melakukan sholat di tempat-tempat yang afdol macam itu tadi. Kalau kita sholat di sini, kita merasa nyaman. Ya tak? Imamnya misalkan bacaannya baik, kemudian tata cara sholatnya tidak terlalu cepat, membuat keimanan kita itu lebih baik. Tapi ketika kita sholat di masjid yang jauh, kita meninggalkan masjid yang dekat. Apa hukumnya? Mubah, boleh yang seperti itu. Ya, boleh, tidak jadi masalah. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat ataupun sholat di masjid yang lebih jauh, meninggalkan masjid beliau. Apa? Masjid Quba. Rasulullah SAW itu selalu ziarah ke masjid Quba setiap hari Sabtu dan meninggalkan masjid beliau yang lebih afdol. Benar tak? Ya, jadi tidak jadi masalah. Apalagi kita itu meninggalkan masjid yang dekat ini dikarenakan kita mencari sesuatu yang lebih afdol, gitu loh ya. Tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita ingin sholat di masjid yang lebih dekat itu pun tidak jadi masalah, selama masih dalam koridor perkataan ulama tadi, ya, masih dalam koridor perkataan ulama tadi. Jadi seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gerakan salahnya? Apa yang salah misalkan? Terus? Kesalahannya itu apa? Kira-kira kesalahan imam itu fatal atau tidak? Kalau kesalahan imam itu fatal, lebih baik jangan sholat di belakang dia. Itu lebih baik ya. Kalau kita sholat di belakang dia, macam mana hukumnya? Imam berdosa, kita tidak. Macam itulah kira-kira. Ya. Jadi hukum sholat di belakang imam yang salah. Itu kan maksudnya. Kesalahan itu ada derajat ya. Ada kesalahannya fatal. Contoh kesalahan fatal misalkan ketika dia membaca Al-Fatihah salah. Ya dah. Alhamdulillahirabbil alamin, lam hilang misalkan. Ya. Amin, lam hilang. Paham? Ini fatal kesalahannya. Tapi kalau misalkan kesalahannya ain dan a, ini agak-agak diterima. Karena memang orang itu susah nyebut ain dan a. Kita tahsin GG ada berapa yang bocor, yang tidak ada tahu. HPG yang tidak belajar sama sekali. Paham ya? Jadi ada kesalahan-kesalahan yang bisa untuk dimaafkan, ada kesalahan-kesalahan yang tidak pacak ditoleransi. Nah, kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditoleransi, kalau kita sholat di belakang imam itu, ya, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Imamnya yang berdosa, makmumnya dak PAP. Itu loh. Ya, makmumnya dak PAP. Jadi kita tengoklah ijtihad kita dengan imam itu macam mana kira-kira? Sesuai dak datuknya jadi imam. Misalkan kita sholat nih, tahu-tahu imamnya itu nuai ngebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak sesuai lagi nih. Keluar, sholat sendiri. Boleh tak? Boleh. Ya, tidak jadi masalah. Gitu loh. Adapun misalkan kita nang ikut dia, ayolah ikut-ikutlah dosa-dosa dia. Sudah, kita tidak ada berdosa, dia yang jadi dosanya. Cuman pahala kita itu
mungkin tidak dia dapat. Itu ya. Apanya? Sholat apa ya? Sholat dia. Sah sholatnya. Kalau misalkan rukun dan lain-lain sebagainya itu terpenuhi, sah sholatnya. Cuman kesalahan imamnya itu, gitu loh, ya. Kecuali memang kalau imam itu melakukan kesalahan yang membuat batal sholat, nah itu baru, ya, membuat batal sholat, itu baru jangan dikodoban bentuk, ya. Kalau seperti itu insya Allah age bang, age masuk G ditolerir lah. Tidak terkenteng. Ada diajar tak? Ada tak diajar lu? Ada orang itu kalau diajar dia tidak tahu nyetel, ya, dia tidak tahu nyetel, macam itulah. Tapi ada lah diperbaiki, ngulak pulih, perbaiki, ngulak pulih, misalkan ya. Jadi kalau misalkan lada tidak sesuai ya, kalau lada sesuai jangan sholat, ya, jangan sholat di belakang yang macam itu, ya. Tapi menagi sesuai, kira-kira ini ma'fu anhu lah misalkan. Kalau ma'fu anhu, insya Allah tidak jadi masalah, ya. Insya Allah agak sah sholatnya. Tapi kesalahan tadi kembali ke tanggung jawab imam, ya, kembali ke tanggung jawab imam. Allahu alam. Insya Allah kita lanjut nanti di hari Senin, ya, kita bahas kitab Tibyan insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.